nyusuin lagi padahal ASIku tuh udah nggak keluar sama sekali nih. Udah juga pakai sufor karena disuruh sama mertua. Jadi bayiku tuh udah lama, berbulan-bulan gitu nggak nyusuin. Ada nggak sih caranya biar bisa nyusuin bayi lagi? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini kita akan bahas tentang relaktasi. Apa sih relaktasi itu? Relaktasi adalah proses menyusui kembali pada ibu-ibu yang pernah terhenti atau tidak menyusui bayinya. Jadi biasanya ada beberapa kasus sehingga ibu tidak menyusui bayi, misalnya ibu atau anaknya sedang sakit, atau misalnya ibunya karena merasa ASINya kurang, jadi ada penambahan susu formula sehingga nanti produksi ASINya makin lama makin kurang, bahkan tidak keluar. Atau kasus-kasus yang paling banyak tuh kasus bingung puting karena pemberian DOT misalnya. Terus juga bisa jadi karena ibunya memang tadinya tidak mau menyusui, terus tiba-tiba berubah pikiran nih. Ada nggak yang kayak gitu? Atau kasus bencana alam sehingga ibu tidak bisa menyusui waktu itu gitu. Terus jadi setelah keadaan sudah stabil, ibunya bisa menyusui lagi dan akan melakukan proses menyusui kembali yang disebut dengan relaktasi ini. Nah, tadi kan udah denger ya beberapa kasus yang bikin ibu berhenti menyusui, tapi pengen menyusui lagi. Nah, solusinya apa sih? Biasanya kita sebut dengan relaksasi atau proses relaksasi yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pada saat proses relaksasi itu biasanya akan ada alat yang disebut ini nih, supplemental nursing system, teman-teman. Nah, supplemental nursing system ini adalah alat bantu yang digunakan saat proses relaksasi dilakukan. Nah, biasanya ini digantung di dada ibu. Ini yang alat yang memang sudah paketan ya, tapi ada juga yang nanti bisa dirakit. Nanti mungkin kapan-kapan saya bikin videonya. Jadi si alat ini akan ditaruh ke dada ibunya. Terus yang di sini digantungkan ke leher. Yang ini yang ada botolnya, bagian botol ini akan diisi dengan susu, teman-teman. Nanti kita kapan-kapan bikin tutorialnya ya. Jadi selangnya ini nanti akan ditempelkan ke area aerola ibu, terus nanti akan diharapkan si bayi akan menghisap payudara ibu itu, terus sambil dialirkan nih susunya. Jadi karena kan mungkin pada proses relaksasi ada beberapa ibu yang punya kasus ASINya betul-betul nggak keluar sama sekali. Kalau bayi ngisep payudaranya terus ASINya nggak ada, bayinya marah dong, loh kok aku dikasih apaan nih, kok nggak ada airnya gitu. Nah, saat proses relaksasi terjadi, jadi ibunya ini nih akan dibantu dengan alat bantu ini. Jadi akan ada susu yang ditaruh di sini. Susunya bisa dari susu ibunya, mungkin kalau susu ibunya masih banyak, atau bisa juga dari donor ASI atau mungkin susu formula yang ditakar di sini, tapi nanti penggunaannya akan bertahap diturunkan nih volumenya. Jadi misalnya tadinya 100 ml, terus lama-lama jadi 80, jadi 60, jadi 40, jadi 20, jadi lama-lama alat bantunya nggak dipakai, sehingga bayi itu menghisap dari sini aja, karena kan proses penghisapan payudara ibu itu dapat merangsang produksi ASI juga ya teman-teman. Nah, itu tuh yang perlu dilakukan. Proses relaksasi ini sebaiknya didampingi oleh konselor relaksasi. Saat ini di Indonesia itu ada beberapa rumah sakit yang menyediakan fasilitas rawat gabung antara ibu dan bayi yang akan didampingi oleh konselor relaksasi. Juga nanti ibu akan dipantau tiap hari oleh perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya tentang keadaan ibu dan bayi saat proses relaksasi ini. Bahkan teman-teman sebenarnya kalau di luar negeri itu timnya lebih banyak lagi nih teman-teman, ada konselor relaksasi, ada psikiater atau psikolog yang untuk menenangkan ibu biar tidak stres gitu. Terus juga ada misalnya kalau teman-teman pakai penggunaan obat-obat peningkat produksi ASI gitu ya, tapi yang herbal itu ada herbalisnya. Pokoknya jadi banyak gitu loh timnya. Nah,
Kalau di Indonesia itu biasanya didampingi oleh konselor laktasi atau tenaga medis lain. Tapi ada juga beberapa konselor laktasi yang memutuskan untuk tidak melakukan rawat gabung atau rawat inap pada saat proses relaksasi karena dikhawatirkan ibunya nanti makin stres nih karena merasa, loh kok harus dirawat ya, berarti aku sakit ya. Nah, jadi beberapa teman-teman konselor laktasi ada yang akhirnya membuat fasilitas rawat jalan nih pada proses relaksasi, tapi ibu tetap disuruh untuk datang lagi, misalnya besoknya sambil dipantau keadaan bayi dan keadaan ibunya. Terus sampai proses relaksasinya selesai. Atau sekarang ini juga ada layanan telemedicine yang bisa memandu teman-teman. Jadi ada konselor laktasi di situ yang akan membantu teman-teman untuk melakukan proses relaksasi ini di rumah gitu. Tapi nanti akan tetap di follow up nih bagaimana keadaan bayinya, terus dosis, maksudnya takaran ASI-nya itu harus sebagaimana, tiap harinya cairan yang masuk mesti sebanyak apa, berat badan bayinya sebagaimana. Nah, itu akan dipantau terus sama konselor laktasinya lewat layanan telemedicine sampai ibunya berhasil. Nah, Dok, sekarang aku tuh mau nih untuk melakukan proses relaksasi ini. Terus apa aja sih yang mesti aku tahu? Nah, saat ingin melakukan proses relaksasi, biasanya kita akan menjelaskan nih ke pasien tentang keadaan relaksasi ini. Kemungkinannya bagaimana gitu. Terus juga yang perlu diperhatikan berapa lama nih ibunya berhenti menyusui gitu. Terus berapa usia bayinya saat ini karena biasanya keberhasilannya lebih tinggi pada saat usia bayi lebih muda, di bawah 6 bulan, teman-teman. Tapi bukan berarti yang di atas itu nggak berhasil. Ada juga beberapa kasus yang bisa berhasil, asal sama-sama konsisten dan sabar. Nah, terus bisa juga nanti dijelaskan nih keadaan-keadaan hal-hal lain nih yang akan menimbulkan efek samping saat melakukan relaksasi ini. Pengen tahu? Jadi proses ini yang pertama kali teman-teman harus tahu adalah tidak instan ya teman-teman. Jadi jangan berharap proses relaksasi ini kayak, oh hari ini aku mau relaksasi dok, pokoknya besok berhasil nih aku nyusuin lagi, asinya udah keluar banyak, bayiku udah senang-senang lagi. Nggak gitu ya teman-teman. Jadi proses relaksasi ini butuh konsisten dan sabar dari ibunya. Dan juga keluarga, misalnya kalau ibunya kerja dukungan kantor, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya kalau teman-teman tanya, berapa lama sih dok ini bisa berhasil? Itu jawabannya tergantung keadaan ibunya. Jadi ini bervariasi teman-teman antara harian sampai mingguan. Jadi proses ini saya nggak bisa bilang, oh ibu akan berhasil di 2 minggu, atau ibu akan berhasil di hari ketiga. Nggak gitu juga. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa proses ini tidak instan. Terus yang kedua adalah keluhan terbanyak yang sering dilontarkan oleh teman-teman saat melakukan proses relaksasi ini adalah teman-teman ngerasa bahwa, oh bayinya rewel dok, bayinya melenting nih badannya. Jadi kayak karena mungkin biasanya pada kasus-kasus bingung puting ya. Jadi kasus-kasus pemberian DOT, terus ibunya nggak nyusuin secara langsung atau direct breastfeeding atau DBF. Jadi pas saat didekatkan ke dada ibu, bayinya tuh melenting-lenting gitu, kayak gitu. Meng meronta-ronta lah gitu bahasa Indonesianya ya. Jadi bayinya itu menolak nih untuk didekat sama ibunya. Nah, ini nih yang biasanya menjadi keluhan terbanyak teman-teman nih. Biasanya ini terjadi wajar banget ya teman-teman. Jadi biasanya kan dia dikasih susu formula, terus udah biasa banget nih misalnya pakai dot gitu. Kalaupun nggak pakai susu formula, misalnya ibunya eksklusif pumping ya, udah biasa pakai dot terus tiba-tiba disuruh nyusu di payudara ibunya, padahal waktu dia pakai dot itu otot yang bekerja itu lebih sedikit dibandingkan dia nyusu pakai payudara gitu. Jadi dia lebih seneng lah gitu kan. Kayaknya kalau misalnya usahanya nggak terlalu susah nih kalau pakai dot. Jadi kalau disuruh nyusu payudara kayaknya, duh, kalau dia mungkin bisa ngomong, aduh
"Bunda, ngapain sini?" gitu. Jadi dia melanting-lanting karena ngerasa nggak suka gitu, dan ini wajar banget ya teman-teman.